Ya, di awal kajian kita dibahas mengenai bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, seperti Ya, Zabur, Taurat, dan Injil. ya. Kalau kita sebagai Muslim, apakah eh, boleh atau dihimbau untuk minimal membaca kitab-kitab yang sebelumnya itu, Pak Ustadz? Kitab-kitab yang sebelumnya itu, pertama kita harus pahami dulu bahwa sudah tidak ada lagi kitab yang murni dari kitab-kitab itu semua. Kitab itu sudah campur tangan tulisan para ulama mereka, pendeta mereka, rahib mereka. Yang bisa terjamin kemurniannya itu hanya Al-Quran. Bagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, wa inna lahu lahafidun. Terus kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjamin kemurnian Al-Quran. Itu jaminan kepada Al-Quran dan dibuktikan oleh Allah dengan banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran, yang hafalnya itu bisa saling mengoleksi satu sama lain, sehingga tidak mungkin Al-Quran menyimpang dari apa yang pernah ada di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Taurat, Injil, ya dan Zabur, sudah nggak ada lagi yang murni. Pertanyaan tadi, apakah boleh kita membaca? Pada dasarnya boleh-boleh saja. Tapi pernah kejadian dulu di zaman Nabi, Umar bin Khattab pernah baca kitab Taurat. Kelihatan oleh Nabi. Nabi menegurnya, awalam yakfil Quran munazzal ilaih. Apakah enggak cukup Al-Quran yang sudah Allah turunkan kepadamu, hai Umar? Begitu ngomongnya Nabi seperti itu, Umar langsung melempar, membuang kitab Taurat itu. Ya. Kitab itu, walaupun ada misalnya masih didapat yang murni sekalipun, tadi sudah kita garis bawahi, nggak ada yang murni sudah ya, dan nggak ada yang asli. Walaupun masih ada yang asli, kita sudah tidak dibenarkan membacanya dalam rangka seperti yang dimaksud oleh Nabi kepada Umar itu adalah katanya Umar masih banding-banding membacanya, pengen dapat apa namanya kekhusyuan, dapat kenikmatan membaca kitab itu yang dilarang oleh Nabi. Baik deh, gak usah baca. Apalagi dulu umat Islam di zaman itu belum memahami agama itu dengan sempurna seperti yang kita umat sekarang. Al-Quran sudah turun dengan lengkap, sempurna, sehingga kita lebih mudah untuk memahami Al-Quran dengan baik sebetulnya. Kita ini adalah generasi yang katakanlah bukan hanya kita, tapi generasi setelah Al-Quran Allah uh, uh, wujudkan dalam bentuk kitab yang sempurna ya istilahnya, itu buat kita lebih mudah untuk memahami Al-Quran sebetulnya. Meskipun buat kita orang Indonesia juga agak sedikit kesulitan karena dia aslinya berbahasa Arab. Nah, jadi pada dasarnya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai gara-gara membaca itu kita jadi membanding-bandingkan, lalu kita merasa wah ini kok lebih bagus. Nah, itu yang kalau kita nggak punya basic yang kuat tentang Al-Quran, nah, kita jadi nggak boleh. Kalau punya basic yang kuat boleh-boleh saja sebetulnya. Tapi kalau itu akan membuat kita jadi ragu, nah, lebih baik jangan dibaca sama sekali. Apalagi baca kitab mereka yang sudah tidak asli. Katakanlah baca Injil, perjanjian lama, perjanjian baru yang sudah nggak asli itu kita baca. Lalu membuat kita jadi ada benernya juga. Nah itu yang jangan sampai terjadi. Kita belum punya kekuatan pembanding. Ya, lain hal kalau kita sudah ya katakanlah udah ngaji ini, udah ngaji terus ya sampai insya Allah kita sampai ini kita baru surat 43. Nah itu ya mungkin memang sudah cukup tapi masih belum lah. Nah, kalau baca sekali-sekali penasaran boleh saja itu maksud saya. Tapi kalau baca sifatnya mempelajari lebih baik kita tinggalkan karena kita belum pelajari Al-Quran dengan lebih baik. Pak Rusdi melanjutkan apa yang disampaikan tadi ke apa dari Nabi ke Umar bin Khattab itu sifatnya larangan atau bagaimana ya Pak ya? Karena kan Iya, kita misalnya sekarang perbandingan agama apakah bermanfaat untuk kita gitu kan? ya. Begini, larangan itu kepada Umar karena Umar itu kan baru masuk Islam. Hmm. Yang susah dari Umar baru masuk Islam. Kalau dia banding-banding itu nanti dia jadi ragu. Nah, ini menurut para ulama pengertiannya adalah buat kita pun begitu. Yang masih baru-baru belajar tentang Al-Quran, jangan dulu baca-baca itu. Nanti kita belum punya basic yang kuat, dibaca-baca gitu malah terpengaruhi hal yang tidak-tidak. Nah, kalau kita sudah kuat, ya, kita udah tahu Quran,
kita sudah betul-betul insya Allah kita istiqamah, nggak akan mudah memiliki keyakinan selain Islam ini, yakin kuat begitu, paham Al-Quran dengan betul, lalu belajar itu untuk perbandingan, ya seperti anak-anak kuliahan belajar ilmu perbandingan agama, itu boleh-boleh saja. Jadi makanya anak-anak yang masuk ke ilmu perbandingan agama, kadang-kadang kalau nggak punya basic agama yang kuat, dia menjadi sekuler itu, bisa-bisa. Justru membuat mereka jadi Islamnya liberal. Karena menganggap, wah sama-sama masuk surga, sama-sama benar, sama-sama nabinya adalah dari Allah, sama-sama kitabnya kitab langit. Apa bedanya dengan Al-Quran? Sama boleh saja kalau gitu pakai itu. Kita boleh pakai Quran, boleh pakai Injil, boleh pakai Zabur, boleh pakai Taurat. Akhirnya pemahamannya begitu. Toh nantinya masuk surga juga semua. Nah, itu akhirnya begitu. Itu yang ditakuti. Padahal siapapun yang mengaku beriman dan percaya kepada Allah dan hari kiamat, kalau dia tahu begitu Nabi kita Muhammad diutus sebagai Nabi yang terakhir, maka yang berlaku adalah kalimat ini. Famadza ba'dal haq illa dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad kecuali selain itu adalah sesat. Itu begitu pemahamannya. Jadi jangan sampai dia akhirnya beranggapan ada benernya juga ya. Ada benernya juga. Itu yang ingin dihindari dari larangan itu sebetulnya. Nah, waktu itu Umar adalah orang baru. Nah, itu begitu. Kalau mungkin Abu Bakar yang baca, mungkin Abu Bakar masih diizinkan kali membacanya. Tapi riwayat itu tidak tentang Abu Bakar, tapi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kajian ini sebetulnya kajian yang luar biasa. Saya aja ngebacanya jadi terharu karena pengennya kita termasuk yang 70.000 pengennya. Tapi itu boleh dibilang hal yang sangat sulit buat kita karena itu mungkin akan udah diambil habis banyak oleh para sahabat. Boleh dibilang gitu. Orang-orang kayak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Madhab, ulama-ulama terdahulu pasti masuk ke situ, salah satunya mereka, kan gitu istilahnya. Jadi kalau orang kayak kita bisa bayangkan apa mungkin masuk di antara 70.000. Tapi tetap tidak ada yang mustahil. Ya, itu semuanya ukurannya bukan keilmuan di luar. Seperti mungkin kita menilai orang itu berilmu, orang itu sekolahnya S3, dia ulama besar, dia kiai, dia penulis, dia orang besar. Itu semua adalah luarnya. Para jemaah sekalian melihat saya mungkin luarnya. Tapi dalamnya itu hanya Allah yang tahu. Sejauh mana ukuran orang itu dari hatinya. Orang yang punya pemahaman sedikit tapi hatinya betul-betul mulia, sangat baik, dan amalnya akhirnya juga betul-betul istimewa, ketaatannya kepada Allah luar biasa, dia menjadi orang yang paling lebih dahulu kalau berbuat baik, ya, itu yang tadi disebut sabiqul khairat, boleh jadi mereka bisa termasuk di antara yang 70.000 orang yang masuk surga secara langsung itu begitu, ya. Jadi istilahnya kita paling tidak kelompok yang nomor 2, istilahnya begitu. Dan mudah-mudahan jangan jadi kelompok yang ketiga. Kalau jadi yang ketiga kita merugi, saya kira itu. Ayat 29 itu ada kalimat mengharapkan yarjuna, bisa mohon diberitahu. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Maksudnya adalah amalan-amalan mereka itu orang-orang yang mengerjakan tadi baca Quran, yang kemudian menegakkan sholat, yang ketiga berinfak. Orang-orang yang mengerjakan ini, tiga ini, itulah orang-orang yang sedang bertransaksi dengan Allah, istilahnya transaksinya yang tidak pernah akan ada kerugian. Kita kalau bertransaksi jual beli sama siapapun, kadang untung sebagai pembeli, ya, kadang rugi sebagai pembeli. Kadang untung sebagai penjual, kadang rugi sebagai penjual. Ya, itu pihaknya bisa begitu. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah, kita yang selalu untung, Allah yang rugi, istilahnya begitu, boleh dibilang. Kita yang diuntungkan oleh Allah. Karena Allah memberikan apapun dari dirinya kepada kita, kebaikan itu. Ya, seperti tadi kita masuk surga pun karena rahmatnya. Kita berdosa dan bersalah sekalipun diampuni karena karunia-Nya, karena kasih sayangnya. Semuanya karena itu. Jadi istilahnya tijaratan lan tabur yang biasa justru ini sedikit meluruskan kita yang kalau waktu berhaji umroh kan ada doanya Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan salihan maqbula
wa tijaratan lan tabur. Nah, ini untuk meluruskan kita. Selama ini kita memahaminya, tijaratan lan tabur itu adalah kita nanti di dunia setelah pulang haji, setelah pulang umroh, punya bisnis, punya usaha, punya dagangan yang nggak pernah rugi. Ya. Dagangan di dunia yang tidak pernah bangkrut, yang tidak pernah jatuh, yang tidak pernah ada kerugian. Itu pemahaman kita. Padahal bukan itu. Itu bisnis di dunia sampai kapanpun bisa untung, bisa rugi. Sampai kapanpun. Tapi Allah jelaskan, bisnis yang tidak pernah ada ruginya adalah bisnis dengan Allah. Maksudnya kita baca Quran, kita sholat, kita berinfak. Itulah berbisnis dengan Allah. Jangan diartikan juga kita berarti berdagang tapi karena Allah. Kita berarti kita berdagang memikirkan umat hamba-hamba Allah. Nggak mau untung sendiri. Bukan itu. Tetap yang namanya perdagangan yang tidak pernah merugi adalah amalan 3 hal itu. Yaitu baca Quran, menegakkan sholat, dan kita berinfak dengan terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu yang dimaksud dengan perdagangan yang tidak pernah merugi. Jadi ayat ini meluruskan. Jadi kalau dulu doa kita waktu haji seperti itu, nah itu sebetulnya yang dimaksud bukan itu. Nah, mungkin terbesit dalam hati kita, maksudnya pengen kita usaha nggak pernah rugi. Makanya ada orang yang pulang haji, begitu dia usahanya bangkrut, usahanya merugi, buka restoran nggak laku-laku misalnya. Dia kayak seperti menyalahkan, kan dulu doanya perdagangan yang tidak pernah merugi, kok sekarang saya rugi melulu. Jangan-jangan hajinya nggak diterima, jangan-jangan umrohnya nggak diterima, atau doanya nggak dikabulkan Allah. Nah, itu perasaan-perasaan yang keliru. Karena yang dimaksud dengan tijaratan lan tabur bukan hal itu sebetulnya. Yang namanya bisnis di dunia sampai kapanpun tetap ada untung, ada rugi. Nah, itu begitu.